Nah, penyebaran Islam di Indonesia, sebelum kita masuk kepada proses penyebaran, kita harus pelajari lagi, yaitu sejarah singkat mengenai agama Islam. Kita mulai ya. Untuk urutan materinya silakan dilihat. Urutan materi yang akan Bapak ajarkan hari ini adalah yang pertama sejarah singkat agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua teori penyebaran Islam, berita penyebaran Islam, bukti penyebaran Islam, kemudian media penyebaran Islam, dan alasan Islam kenapa diterima. Nah, teman-teman sambil membuka buku ini ya. Jadi kalian sambil menyimak, sambil buka buku ini ya. Nah, ini nih ya. Oke. Kita mulai yang pertama, sejarah singkat agama Islam. Nah, yang pertama, Islam berkembang di Mekah dan Madinah. Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam bersifat monoteisme, artinya menyembah satu Tuhan ya. Kalian bisa lihat di surat Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu. Kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran ada Alkitab atau kitab. Al-Huda artinya petunjuk, Al-Furqan artinya pembeda. Nih, yang Bapak sampaikan cuma 3, tapi selebihnya banyak banget ya. Nah, kemudian Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Islam berkembang di Mekah dan Madinah, diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam bersifat monoteisme, artinya menyembah satu Tuhan. Ya, di surat Al-Ikhlas, silahkan kalian baca. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab, yaitu kitab. Al-Huda artinya petunjuk. Al-Quran artinya pembeda, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Kita lanjut berikutnya. Nah, pasca Nabi Muhammad SAW wafat, penyebaran Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian diteruskan oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan puncaknya pada masa Turki Utsmani. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, penyebaran Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin ya, di mana pada masa Khulafaur Rasyidin ada 4 ya, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian diteruskan oleh dinasti Umayyah. Mungkin teman-teman kalau mendengar kata dinasti Umayyah, mungkin teman-teman masih ingat ada seorang tokoh yang berhasil menyeberang ke laut ini ya, menyeberang ke Andalusia atau Spanyol. Namanya diabadikan menjadi nama sekolahan ya di kota Bekasi, yaitu Tharik bin Ziyad ya. Nah, Tharik bin Ziyad tuh. Tharik bin Ziyad berhasil memimpin ekspedisi Islam ke Andalusia atau Spanyol ya di tahun 711 Masehi ya. Nah, pada masa dinasti Umayyah penyebaran Islam sudah mencapai Spanyol atau Andalusia. Nah, kemudian pada masa Abbasiyah, pada masa Abbasiyah semakin meluas lagi. Bahkan pada masa Abbasiyah itu kota Baghdad dijadikan sebuah pusat ilmu pengetahuan. Mungkin teman-teman masih ingat ya, ada beberapa tokoh ya, di mana ada beberapa khalifah yang cakap pada waktu itu, dimulai dari Khalifah Ja'far al-Mansur ya, kemudian Harun al-Rashid dan al-Ma'mun. Nah, pada masa Khalifah Abbasiyah ini benar-benar luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kemudian perlu kalian ketahui juga pada masa Khalifah Abbasiyah kota Baghdad luar biasa ya. Nah, kemudian puncaknya pada masa Turki Utsmani. Nah, pada masa Turki Utsmani itu penyebaran Islam meluas lagi. Bisa melupai Eropa Utara, Eropa Timur, ya, Eropa Barat, Asia Selatan, kemudian sampai ke Asia Tenggara. Bahkan teman-teman ya, rombongan para wali yang pertama yaitu pada masa Sunan Gresik itu kan dari Turki Utsmani.
Baik teman-teman, itu sejarah singkat mengenai agama Islam ya. Jadi sebelum kita mempelajari penyebarannya dulu, pelajari dulu agamanya. Nah, itu sama yang kemarin berlaku waktu Bapak nerangin di kelas kali ini mengenai penyebaran Hindu dan Buddha. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Tidak ada, Pak. Oke, siap. Bapak lanjut lagi ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, jadi teman-teman, teori masuk itu ada 3. Yang pertama ada teori Gujarat, ada teori Mekah, dan ada teori Persia. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan, sebutkan teori yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia ada 3 ya. Ada teori Gujarat, ada teori Arab, ada teori Persia. Cuman harus kalian ketahui, ada satu lagi teori yaitu teori Cina. Cuman masih dalam perdebatan. Memang ada sih sumbernya ya teman-teman ya, yaitu sebuah kelenteng yang di Semarang namanya kelenteng Sampokong tuh. Itu tuh untuk yang teori Cina. Nah, tapi tidak Bapak sampaikan karena Bapak mengambil dari yang umumnya saja. Teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Bapak lanjut lagi ya. Nah, yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat India ya. Jadi Gujarat itu dari India. Tokohnya bernama Snokudonje. Nah, ini yang Snokudonje sebelah layar ya, di layar kalian ya. Nah, teori ini punya dasar. Kalau ingat ya, di mana-mana dalam ilmu pengetahuan, apabila kita mengeluarkan sebuah teori tidak ujug-ujug ya, tidak asal serta-merta keluarin teori aja, selesai. Enggak, harus ada dasarnya dulu. Dasar yang menjadi kita mengeluarkan teori tersebut. Dan harus benar-benar valid. Dasar teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snokudonje adalah kesamaan batu nisan pada 2 makam, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan Sultan Malik Al-Saleh dari kerajaan Samudra Pasai. Kesamaan batu nisan di 2 makam tersebut memiliki kesamaan dengan apa? Dengan makam-makam yang ada di Gujarat, India. Kesamaan dari batu nisan, kesamaan dari kaligrafinya juga. Ya, Bapak ulang sekali lagi ya. Nanti minta bantuan nih, teman-teman ya. Nanti kalau yang Bapak tunjuk tinggal kalian bacakan saja ya. Oke. Teori Gujarat, teori ini menjelaskan bahwa agama Islam disebarkan oleh pedagang Gujarat India. Tokohnya bernama Snokudonje. Dasar teorinya, minta tolong, Dilan Giranata. Apa dasar teorinya? Dilan Giranata. Iya Pak, kesamaan batu nisan pada makam Fatimah binti Maimun dan Sultan Malik Al-Saleh. Ya, good job. Terima kasih. Oke, lanjut berikutnya ya. Berikutnya ada teori Arab. Nah, ini teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ketahui yang namanya Hamka itu bukan nama panjang, bukan nama singkatan, tapi ada nama panjangnya. Ya, teori Arab. Teori Arab adalah teori yang menyatakan bahwa agama Islam disebarkan oleh pedagang Arab. Tokohnya bernama Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Kemudian dasar teorinya adalah yang pertama gelar sultan untuk pemimpin Islam dan ada mazhab Syafi'i. Coba teman-teman Bapak mau nanya, mazhab dalam Islam ada berapa mazhab? Ada yang tahu? Silakan. Ada berapa? Coba ada yang masih ingat nggak? Mazhab dalam Islam ada berapa? Ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu? 4, benar Arkan. Arkan masih ingat Arkan? Apa aja Arkan? Ya Maulana silakan. Maulana mau membantu Arkan silakan Maulana. Ini Pak, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Saya lupa Pak. Ya, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ya. Mazhab apalagi? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Terima kasih Maulana ya. Terima kasih juga yang tadi sudah menjawab. Ya, betul. Mazhabnya adalah mazhab Syafi'i.
Nah, jadi Bapak ulang sekali lagi, teori Arab itu yang menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Arab. Tokohnya adalah Hamka Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Dasar teorinya adalah gelar sultan untuk pemimpin kerajaan Islam. Ingat ya teman-teman ya, Bapak tekankan untuk gelar sultan adalah pemimpin dalam kerajaan Islam. Kalau dulu kan khalifah, sekarang sultan ya, kemarin sultan. Nah, sekarang zaman sekarang nih yang namanya sultan itu orang yang dianugerahi kekayaan yang melimpah tuh sultan. Kayak contohnya Sultan Andara ya, Raffi Ahmad misalkan. Sultan Cinere, misalkan siapa, oh Anang Hermansyah, enggak ya, bukan yang itu. Maksud Bapak adalah sultan dalam pemimpin kerajaan Islam. Kemudian mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Ya, terima kasih untuk yang tadi sudah menyebutkan mazhabnya. Bapak lanjut yang berikutnya. Nah, teori Persia. Teori Persia mungkin kalau sekarang namanya Iran ya. Teori Persia ini menjelaskan bahwa pedagang Islam disebarkan oleh pedagang Persia atau sekarang Iran ya teman-teman ya. Kemudian tokohnya adalah Husain Jayadiningrat. Nah ini Husain Jayadiningrat yang ada di sebelah layar laptop atau handphone kalian. Nah Husain Jayadiningrat adalah seorang pribumi teman-teman ya, yang pertama kali mendapatkan gelar doktor. Jadi S3 yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Nah ini tokohnya. Kemudian dasar teorinya adalah yaitu upacara tabuik ya. Upacara tabuik adalah upacara, artinya ini ya, upacara tabuik itu artinya peti, adalah upacara untuk mengenang kematian cucu Rasulullah yang meninggal di Padang Karbala, ya, di mana dilaksanakan itu di daerah namanya Padang Pariaman ya, teman-teman ya. Kemudian gelar syah itu adalah gelar pemimpin dalam kerajaan Islam di Persia. Jadi Bapak ulang sekali lagi, teori Persia menjelaskan bahwa pedagang Persia adalah pedagang yang menyebarkan Islam di Indonesia. Tokohnya bernama Husain Jayadiningrat. Dasar teorinya adalah upacara tabuik. Tabuik artinya peti, ya, di mana untuk mengenang kematian cucu Rasulullah yang meninggal di Padang Karbala. Maaf nih, teman-teman masih ingat nggak yang cucu Rasulullah yang meninggal di Padang Karbala itu Hasan apa Husain ya, teman-teman? Coba ada yang masih ingat nggak? Hasan apa Husain ya? Nah, yang meninggal di Padang Karbala tuh. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian upacara tabuik itu dilaksanakan di Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian gelar syah. Gelar syah itu adalah gelar pemimpin dalam kerajaan di Persia, teman-teman ya. Itu untuk gelar syah, teori Persia. Nah, kemudian lanjut berikutnya. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Ada suara ya? Nah, berita penyebaran Islam, teman-teman ya. Jadi, berita penyebaran Islam itu ada beberapa berita. Yang pertama dari berita Arab, berita Eropa, berita Cina, dan berita India. Nah, jadi ada berita Arab, berita Eropa, berita Cina, dan berita India. Nah, masing-masing akan Bapak jelaskan. Berita Arab, kita mulai yang pertama. Berita Arab menjelaskan bahwa kegiatan para pedagang Arab di Kerajaan Sriwijaya. Ini dibuktikan dengan adanya sebutan para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya, yaitu Zabag, Zabai, dan Sribusa. Nah, itu nanti kalian tambahkan tuh. Jadi Bapak ulang, untuk berita Arab ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pedagang Arab di Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 ya teman-teman ya. Di mana pada waktu itu pedagang Arab menyebut Kerajaan Sriwijaya itu 3. Jadi tambahkan satu lagi tuh. Ada Zabag, ada Zabai, ada Sribusa. Nah, Sribusa. Nah, dalam sejarah diceritakan bahwa pada abad ke-8, yaitu kurang lebih di tahun 700-an, terjadi
korespondensi. Adanya surat menyurat dari Raja Sriwijaya namanya Indrawarman kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah, teman-teman ya, di tahun 717 Masehi. Nah, pada waktu itu Indrawarman dari kerajaan Sriwijaya meminta ke Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, untuk memberi penjelasan, untuk memberikan dia sebuah pengetahuan tentang ajaran Islam. Dan ternyata teman-teman, di sejarah yang diceritakan, Raja Indrawarman masuk Islam. Nah, tapi pemerintahannya cuma sebentar ya, cuma 3 tahun saja, habis itu disingkirkan ya. Jadi ini adalah sebuah sejarah yang terpendam, artinya ada Raja Sriwijaya yang masuk Islam namanya Raja Indrawarman. Masuk Islam tuh teman-teman. Korespondensi dengan Umar bin Abdul Aziz dan masuk Islam. Itu ya untuk berita Arab. Lanjut berikutnya, oke, yang ke-11 yaitu berita Eropa. Nah, berita Eropa ini ada seorang tokoh bernama Marco Polo ya, teman-teman ya. Marco Polo adalah seorang dari Italia. Dia melakukan perjalanan mengabdi pada dinasti Sung ya. Mohon maaf, pada dinasti Kubilai Khan. Dinasti Kubilai Khan itu dinasti Qin ya. Maaf. Dinasti Yuan ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, maaf ya, Bapak ulang sekali lagi, maklum lupa ingat ya. Jadi Marco Polo itu awalnya dari Italia, kemudian mengabdi ke dinasti Yuan di bawah Kaisar Kubilai Khan. Nah, Marco Polo banyak melakukan perjalanan di dunia. Nah, pada suatu ketika di tahun 1292 Masehi, Marco Polo tiba di daerah Sumatera bagian utara. Di daerah ini, Marco Polo menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra, ibu kotanya Pasai. Makanya disebut Samudra Pasai. Nah, kemudian buku karangan Marco Polo berjudul Imago Mundi, perlayaran Marco Polo ke dunia timur. Belepotan, maaf ya. Oke, jadi Bapak ulang sekali lagi. Berita Eropa disebutkan dari berita Marco Polo yang melakukan perjalanan ke berbagai daerah dan singgah di Kerajaan Samudra, ibu kotanya Pasai di tahun 1292 Masehi, dan mencatat aktivitas penyebaran Islam dan perdagangan di Samudra Pasai tersebut. Buku karangan Marco Polo berjudul Imago Mundi mengenai pelayaran Marco Polo ke dunia timur dan dijadikan referensi oleh pelaut Eropa berikutnya. Itu ya untuk berita Eropa. Sampai sini dulu teman-teman dari IPS 1, IPS 2. Dari slide 1 sampai slide 11 yang Bapak sampaikan di Microsoft Teams ini, ada yang ingin tanyakan? Kecepatan nggak penjelasan Bapaknya? Enggak, Pak. Ya, oke, baik. Bapak lanjut lagi ya. Yang berikutnya berita Cina. Nah, teman-teman ya, lihat untuk berita. Jadi ekspedisi yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho. Jadi teman-teman harus ingat juga, Laksamana Cheng Ho itu pernah ditulis dalam sejarah merupakan Laksamana Cheng Ho yang dikatakan sangat gagah pada waktu itu. Laksamana yang memimpin armada perang di mana panjang dari kapal yang dipakai oleh Cheng Ho itu sepanjang 27 jum. Wah, gimana tuh ya teman-teman ya, 27 jum. Kalau ditanya Pak, kapal dari Cheng Ho dengan kapal Eropa seperti kapal dari Spanyol dan Portugis bagaimana? Kapal Spanyol dan Portugis itu lebih kecil. Nah, dalam sejarah diceritakan, Cheng Ho apabila diambil garis keturunan ke atas, ada sakut pautnya dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu Cheng Ho, teman-teman ya. Nah, ekspedisi Cheng Ho ke berbagai daerah itu dilakukan untuk menjalin kerjasama.
Cheng Ho berasal dari dinasti Ming untuk melakukan kerjasama di berbagai daerah. Setiap perjalanan yang dia lakukan serta singgah di tiap daerah dicatat dan didokumentasikan oleh Ma Huan. Ma Huan adalah sesosok orang yang cukup terkenal, di mana sebagai penterjemah juga, dan Ma Huan menulis sebuah buku yang berjudul Yin Yang Senglan, artinya catatan umum pantai-pantai samudra. Loh, Ma Huan menjelaskan adanya komunitas Islam di Pulau Jawa yang sebagian besar berada di Pantura, pantai utara Jawa. Bapak ulang sekali lagi. Berita Cina menjelaskan mengenai penyebaran Islam di Indonesia, yaitu ekspedisi Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk melakukan kerjasama. Setiap perjalanan didokumentasikan oleh tokoh namanya Ma Huan dalam sebuah tulisan namanya apa? Yin Yang Senglan, artinya catatan umum pantai-pantai samudra. Salah satunya adalah di mana pada waktu itu Ma Huan menceritakan banyaknya komunitas muslim yang berada di daerah Pantura, pantai utara Jawa. Itu untuk berita Cina. Lanjut, berikutnya berita India, di mana berita India menjelaskan tentang penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah adanya utusan Sultan Delhi yang datang ke Samudra Pasai. Utusan tersebut namanya adalah Ibnu Battuta, bukunya berjudul Rihlah. Nah, apa itu Rihlah, teman-teman? Ada yang tahu? Apa artinya Rihlah? Ya, apa itu rihlah, teman-teman? Ada yang bisa berani jawab? Ayo. Ayo, berani jawab, ayo. Rihlah itu apa? Rihlah itu apa? Coba sebelum Bapak jawab nih. Apa itu rihlah? Ayo. Ada yang tahu? Rihlah itu artinya perjalanan, teman-teman. Jadi Ibnu Battuta itu mencatat dalam sebuah tulisan setiap perjalanan yang dia lakukan, setiap dia singgah di suatu tempat. Nah, itu. Kemudian yang paling terkenal adalah menceritakan tentang penyebaran Islam di Samudra Pasai. Ya, ini untuk Ibnu Battuta. Baik, teman-teman ya, untuk berita India sampai sini dulu. Oke. Lanjut berikutnya ya. Nah, bukti penyebaran Islam. Bukti penyebaran Islam dilihat dari adanya penemuan makam Fatimah binti Maimun berangka 1082 Masehi. Bukti ini dilihat di daerah Gresik ya. Jadi penemuan makam Fatimah binti Maimun itu ada di daerah Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ya, di mana angkanya 1082 Masehi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makam Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai. Ya, dari Kerajaan Samudra Pasai, di mana menjelaskan bahwa Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Ya, bukti penyebarannya seperti itu. Nah, kemudian lanjut berikutnya, nah, yang ke-16, bukti penyebaran Islam yang ketiga yaitu makam Maulana Malik Ibrahim. Ya, Maulana Malik Ibrahim itu dulu dikenal dengan kakek bantal. Nah, dalam sebuah jiratnya di sini nih, di sini dijelaskan bahwa ini makam Al-Maghfur, kakek bantal ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih. Jadi Sunan Gresik ini adalah Sunan atau Wali Songo pertama ya, di mana pada waktu itu benar-benar kondisi kerajaan Majapahit, dia datang di saat Majapahit sedang dilanda huru-hara. Majapahit diambang kehancuran. Wah, banyak yang namanya
tentara yang semula sebagai abdi masyarakat menjadi perampok masyarakat pada waktu itu. Banyak yang namanya tentara berubah menjadi perampok. Wah, bahkan pada waktu itu dikenal dengan perampok yang memiliki ilmu yang cukup sakti ya. Nah, Maulana Malik Ibrahim menyebarkan dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana beliau tanpa pamrih dan sangat dihargai oleh masyarakat karena keluhuran budinya. Maka Maulana Malik Ibrahim itu berada di Gresik ya, dekat dengan makam dari Fatimah binti Maimun. Oke, lanjut berikutnya. Nah, media penyebaran Islam, teman-teman. Media penyebaran Islam yang pertama adalah adanya perkawinan antara pedagang Islam dengan penduduk setempat. Ya, adanya perkawinan antara pedagang Islam dengan penduduk setempat. Diawali dengan keluarga terdekat dulu untuk masuk Islam, baru ke masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adanya pendidikan. Adanya pondok pesantren, teman-teman. Ya, mungkin kalau di sini ada yang pernah ngalamin, dulu ada istilah santri mukim dan santri kalong ya, teman-teman ya. Kalau santri mukim artinya itu santri benar-benar menginap ya di pesantren. Kalau santri kalong artinya pulang pergi, di mana kondisi rumahnya itu tidak terlalu jauh dengan pondok pesantren itu ya. Nah, sebagai contoh untuk adanya pondok pesantren ini adalah ada pondok pesantren milik Sunan Ampel ya, pondok pesantren Sunan Ampel tuh ya. Di mana pada waktu itu di Pondok Pesantren Sunan Ampel ini mencetak beberapa wali songo yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Sunan Gresik, tuh ya, Sunan Giri ya maaf, Sunan Giri ya dari Gresik, tuh melanjutkan dakwah dari Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel sendiri. Kemudian ada Sunan Gunung Jati. Nah, lalu ada Sunan Derajat yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Tuh, teman-teman ya. Tidak hanya Ampel juga. Ada namanya Pondok Pesantren Giri ya di daerah Gresik. Nah, di mana salah satu murid yang terkenal adalah pendiri dari Kerajaan Ternate, yaitu Sultan Zainal Abidin ya, yang sempat mondok di pesantren Giri itu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada dakwah di kalangan masyarakat yang dilakukan oleh Mubalik. Jadi media penyebaran yang ketiga melalui media dakwah. Contoh dakwah oleh Wali Songo. Ya, teman-teman ya. Mungkin kalian pernah membaca mengenai riwayat singkat Wali Songo, bagaimana cara menyebarkan Islamnya. Ada yang door to door, artinya dari satu desa ke desa lain. Contohnya ada Sunan Kalijaga. Ada melalui pemerintahan atau politik, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Nah, itu dakwah tuh ya. Dimana pada waktu itu ada sabda Rasulullah, sampaikan padaku walau satu ayat itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesenian, sebagai contoh wayang oleh Sunan Kalijaga dan gamelan oleh Sunan Bonang, Sunan Muria, dan lain-lain ya. Lalu ada ajaran tasawuf atau filsafat Islam. Jadi Bapak ulang sekali lagi, media penyebaran Islamnya yang pertama ada perkawinan, kemudian pendidikan, kemudian dakwah, dan kesenian serta aliran tasyawuf ya, atau ajaran tasyawuf. Baik teman-teman, IPS 1, IPS 2 nih, dari slide 1 sampai slide 17. Ada yang tanyakan nggak sebelum lanjut 2 slide berikutnya? Silakan. Pak. Ya, Rangga. Silakan. Rangga Manggala hadir, Pak. Oh, Rangga Manggala hadir ya. Oke, sebentar. Rangga hadir ya. Alhamdulillah. Siap. Sebentar. Oke, Rangga Manggala ada, Fabiandra juga ada, tadi sudah Bapak absenkan. Siapa lagi yang belum nih? PS1 dulu. Pak. Torik Kifari, ya belum. Lanjut, siapa lagi? Ya, Naswa Reva tuh tadi ada nggak ya?
Naswarefa ada nih. Oke. Lanjut, siapa lagi yang belum ya? Resyan, apa nih? Izin apa alfa ya? Coba nanti tolong dikonfirmasi ya. Raju Arafi ada nggak Raju Arafi? Nah, tuh nggak ada tuh. Jadi IPS 1 itu yang tidak hadir Raju Arafi, Resyan, dan Syera ya karena sakit. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya teman kita yang sakit, mudah-mudahan semoga lekas sembuh. Ya, IPS 2 dari 34 yang hadir 31 ya. Yang izin yang pertama Valisa, kemudian Davin ya, lalu Dava Mozart. Nah, ada nggak Dava Mozart nih? Ya, tuh belum nongol lagi ya. Oke. Lanjut ya, berikutnya ya teman-teman ya. Untuk yang berikutnya, ini dia nih, alasan kenapa Islam diterima. Ini di bukunya Pak Habib, yang ini juga ada ya teman-teman ya. Di bukunya ini juga ada, silakan kalian baca. Semua di sini ada ya, Bapak ngambilnya dari sini. Nah, alasan Islam diterima antara lain, yang pertama syarat masuk Islam mudah. Coba teman-teman, ada yang bisa menjelaskan nggak maksud dari pernyataan Bapak, syarat masuk Islam itu kenapa mudah? Silakan, ada yang bisa ngasih pendapat, teman-teman IPS 1, IPS 2, silakan. Pak, Apa Talita? menurut saya cuman masuknya mudah karena cuman ngomong aja, maksudnya kayak ngomong kalimat syahadat aja. Ya, betul. 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terima kasih Talita, jawabanmu benar. Yang kedua, Islam bersifat toleran. Nah, coba ini kalian harus belajar mengeluarkan pendapat ya. Dimana kita harus berani mengeluarkan pendapat. Kenapa? Karena nanti ketika kalian kuliah itu mengeluarkan pendapat itu jadi penilaian. Silakan, ada yang berani. Islam bersifat toleran. Silakan. Maksudnya apa? Karena tidak membeda-bedakan antara kaya sama miskin. Nah, toleran itu artinya yang disampaikan Anarta benar ya, artinya menghargai perbedaan. Betul ya, Anarta maksudnya gitu ya. Nah, di mana yang dimaksud perbedaan di sini artinya perbedaan bukan dijadikan alat untuk perpecahan, tapi sebagai alat untuk mempersatukan perbedaan tersebut. Makanya Islam mudah menerima perbedaan. Seperti kita tahu, ketika Islam masuk ke Indonesia, ada beberapa agama yang masuk duluan ya, yaitu agama Hindu dan Buddha. Justru ketika Islam masuk, terjadi akulturasi ya. Akulturasi artinya percampuran kebudayaan antara Hindu, Buddha, Islam, bahkan dengan kebudayaan Indonesia sendiri. Tuh ya, Islam bersifat toleran. Lalu berikutnya Islam bersifat egaliter. Nah, egaliter itu apa? Artinya kesamaan. Ya. Tidak ada mengenal kaya atau istilahnya miskin, semua sama. Ya. Cuman yang membedakan antara umat satu dengan umat yang lain di mata Allah Subhanahu wa taala dilihat dari keimanan dan ketakwaannya. Tuh. Kemudian Islam dibawa secara damai, teman-teman, ya. Di mana lebih mengedepankan akhlakul karimah, ya, akhlak yang dikedepankan. Menurut pendapat kalian, coba nih Bapak nanya nih untuk yang keempat ini. Ketika kita memperkenalkan sesuatu, tapi kita menyampaikan itu secara bersahabat, secara kekeluargaan, kira-kira orang yang kita perkenalkan sesuatu tersebut akan mengikuti nggak yang kita perkenalkan? Akan mengikuti nggak? Kalau akhlak kita baik gitu. Bakal mengikuti nggak? Mengikuti. Mengikuti, iya. Sama halnya agama Islam. Agama Islam, ingat, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Dibawanya secara damai, ya, kulo nuwun dulu, ya, tidak dengan peperangan.
otomatis mendapat respon positif, bahkan di beberapa daerah berduyun-duyun masuk Islam. Ya, teman-teman ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, alasan kenapa Islam diterima, Bapak baca dari bukunya Pak Habib ya, yang tadi Bapak tunjukkan ke kalian. Yang pertama, syarat masuk Islam mudah, tadi Talita sudah menyampaikan, 2 kalimat syahadat. Benar. Yang kedua, Islam bersifat toleran, tadi Anarta sudah menyampaikan, betul, menghargai perbedaan. Perbedaan bukan dijadikan alat perpecahan, tapi perbedaan itu kemudian disatukan ya. Jadi ibaratkan sebagai persatuan ya. Islam bersifat egaliter, artinya mengenal kesederajatan, kesamaan. Yang membedakan antara umat satu dengan umat yang lain ya di mata Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaannya. Lalu agama Islam dibawa secara damai. Maksudnya apa, Pak? Artinya tanpa peperangan. Ingat yang tadi Bapak sampaikan, rahmatan lil alamin. Ya, ini alasan Islam diterima. Nah, kemudian lanjut berikutnya, terakhir. Nah, tunggu. Di laptop dan handphone kalian tulisan Bapak yang penyebar Islam gede nggak tuh di laptop sama handphone kalian? Gede nggak hurufnya? Hurufnya gede nggak tuh? Kelihatan, Pak. Jelas nggak? Lumayan, Pak. Oke, Jelas. siap. Baik, penyebar agama Islam yang pertama adalah pedagang. Ya, pedagang. Hindu Buddha juga pedagang. Ya, ada kalau di Hindu Buddha namanya teori Waisya. Kalau misalkan di Islam ada teori Persia, teori Arab, teori Gujarat, dan teori Cina. Ya, jadi pedagang dari Arab, pedagang dari Persia, Gujarat, dan India. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan mubalik, guru agama Islam. Nah, yang berikutnya ada Wali Songo. Ya, teman-teman, Wali Songo itu bukan yang asing lagi buat kalian ya. Nah, Wali Songo ada dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Kalijaga, Derajat, Muria, Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Nah, kalau ada yang nanya, Pak, artinya Sunan itu apa? Nah, jadi dalam bahasa Jawa, mungkin teman-teman di sini ada yang dari Jawa ya, mohon maaf kalau Bapak keliru, tolong diingatkan. Sunan itu berasal dari susuhunan. Susuhunan itu orang yang dijunjung tinggi, orang yang dihormati. Karena apa? Karena keilmuannya, ya, itu bentuk penghargaan dari masyarakat. Nah, banyak beberapa sunan ya, dari Sunan Gresik sampai Sunan Gunung Jati. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa bisa melihat di buku-buku Sunan Gresik menyebarkan di mana, Ampel di mana, Bonang di mana, sampai Gunung Jati di mana. Ya. Lalu ada golongan ahli tasyawuf, artinya orang yang ahli dalam filsafat Islam. Nah, biasanya yang disebut ahli tasawuf disebut sufi ya, teman-teman ya, namanya sufi. Nah, ahli tasawuf senang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu ya untuk penyebar agama Islam. Bapak ulang sekali lagi. Penyebar agama Islam adalah pedagang, itu yang pertama. Yang kedua adalah mubalik. Yang ketiga adalah para wali, namanya Wali Songo. Yang keempat ahli tasawuf. Alhamdulillah. Tuh, materinya sudah selesai ya untuk hari ini. Baik teman-teman dari kelas IPS 1 dan IPS 2, kira-kira sampai sini materi Bapak selesai sampaikan. Ada yang masih bingung nggak? Silakan. Tanyain aja nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ayo, silakan. Ada yang masih bingung nggak dari penjelasan Bapak? Ya, silakan. IPS 1. Ayo. Nanya. Nggak ada. Oke, IPS 2 bagaimana? Nggak ada juga. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, Bapak akhiri saja. Oh iya, tunggu dulu. Ada informasi. Ya, teman-teman, kemarin kalian sudah ujian PH2 dan PH1 ya.
Jangan lupa Bapak ingatkan sekali lagi, raport yang sudah kalian terima ditandatangani oleh ayah bundanya ya, ditandatangani. Lalu kemudian tolong segera lengkapi tugas-tugas yang belum selesai. Dan untuk PH3 mulai bulan depan ya teman-teman ya. Jadi tanggal 5 April itu kalian sudah masuk PH3. Tetap semangat, pelajari lagi materi yang sudah diajarkan. Bapak akhiri saja pertemuan kita kali ini. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Kemudian ada ucapan yang kurang berkenan juga. Mungkin materi yang disampaikan Bapak ada kekurangan, Bapak mohon dimaafkan. Dan Bapak berharap apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Diakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nanti itunya Bapak sampaikan di grup ya untuk materinya. Mari semuanya. Assalamualaikum.